Oke, kita lihat contoh soal yang kedua ya. Sebuah batu dilempar dengan sudut elevasi 30 derajat Celcius. Ternyata menembuk tembok sebuah gedung yang berjarak 20 akar 3 di depan titik pelemparan dan 15 meter di atas tanah. Yang ditanya, berapa tentukan kelajuan awal batu. Jadi belum diketahui. Kemudian yang B, berapa besar dan arah kecepatan batu saat menembuk tanah. Nah, ini yang diketahuinya cuma posisi jatuhnya. Tapi posisi jatuhnya itu sembarang tempat. Maksudnya kita tidak tahu apakah posisinya itu di titik tertinggi atau bukan, sebelum mencapai titik tertinggi atau sesudah titik tertinggi. Jadi kita gambarkan aja dulu sembarang. Misalkan seperti ini. Ini misalkan, nah ini hanya diketahui 15 meter. Kemudian nah, di sini kan dibilang di soal menumbuk tembok sebuah gedung. Nah, misalkan gedungnya di sini ya. Gedung yang tingginya 15 meter. Kemudian posisinya dari titik awal pelemparan adalah 20 akar 3. Yang diketahui di sini cuma sudut elevasinya 30 derajat. Yang ditanya, berapa sih kelajuan awal saat batu dilemparkan? Nah, kalau seperti ini kan sembarang posisi. Kalau sembarang posisi berarti kita pakai rumus umum ya, rumus jarak dan ketinggian umum ya. Kita ambil dulu rumus jarak. Kenapa rumus jarak? Rumus jarak itu kan dia simpel ya. Tinggal masukkan rumus jarak adalah S sama dengan V0 cos alfa kali T. S-nya ini 20 akar 3 sama dengan V0 nya tidak diketahui, cos alfanya itu diketahui setengah akar 3, dan waktunya juga tidak diketahui. Nah, disimpan aja dulu. Oke, mungkin bisa kita sederhanakan persamaan ini. 3 akar 3 dicoret, kemudian V0 dikali silang, kita dapatkan 40 sama dengan V0 kali T. Nah, kita rumuskan dulu, kita simpan dulu. V0 itu sama dengan 40 bagi T ya. Jadi dua-duanya ini masih belum diketahui. Oke, kita simpan dulu. Nah, kita lihat yang diketahui yang lainnya apa. Yang diketahuinya itu adalah tinggi. Kita masukin ke rumus tinggi, tentu rumus umum tinggi ya. V0 sin alfa kali T kurang setengah G kali T kuadrat. Masukkan hanya 15 sama dengan V0 nya. Nah, V0 nya sekarang kita substitusi yang 40 bagi T ini ya, 40 per T kali sin alfa setengah sin 30, kemudian kali T kurang setengah G T kuadrat. Kita selesaikan, kita lanjutkan. 15 sama dengan, nah perhatikan 40 bagi 2, 20, T bagi T habis. Jadi hasilnya 20 kurang setengah G nya itu adalah 10, jadi 5 T kuadrat. Kita selesaikan. Ini 5T, kita pindahkan sebelah kanan, jadinya positif 5T kuadrat sama dengan 20 kurang 15 ya. 5T kuadrat sama dengan 5, T kuadrat sama dengan 1, T sama dengan 1. Nah, kita udah dapat T-nya. Udah tahu bahwa posisi saat batu menembuk tanah, posisinya itu setelah 1 detik. Nah, baru dapat T-nya sama dengan 1, bisa langsung kita cari V0 nya. Masukkan V0 sama dengan 40 bagi T dengan 40 per 1 ya, sama dengan 40 meter per second. Sudah dapat. Oke, gampang kan? Tinggal masukkan ke persamaan. Jangan takut kalau ada dua variabel yang tidak diketahui. Pokoknya intinya tulis saja dulu, nanti kita lihat apa yang bisa kita kerjakan dengan persamaan atau dengan nilai yang kita ketahui ya. Oke, kita lanjut sekarang nomor 2. Nomor 2, besar dan arah kecepatan. Ya, besar kecepatan berarti kita cari VT.
VTY-nya. VTY-nya sama dengan rumusnya V0 kali sin alfa kurang G kali T. Masukkan nilainya VTY sama dengan V0-nya 40 sin 30 setengah kurang G-nya 10 ya. T-nya setelah 1 detik tadi ya. 1 detik. Jadi VTY sama dengan 20 kurang 10 sama dengan ayo berapa? 10. Oke, VTX tentu V0 cos alfa aja. Di V0-nya 40 kali cos alfa setengah akar 3. Oke, silakan kalau ada salah. VT 40 20 akar 3. Nah, VTX VTY yang ditanya apa? Yang ditanya adalah besar kecepatan. Ingat ya pelajaran vektor, besar kecepatan. VT maksudnya kecepatan, besar kecepatan setelah 1 detik. Masukkan VTX kuadrat tambah VTY kuadrat. VT sama dengan akar VTX. Berapa tadi VTX? 20 akar 3 dikuadratkan ditambah VTY nilainya 10 dikuadratkan. VTX sama dengan 20 akar 3 dikuadratkan 20 dikuadratkan 400 akar 3 dikuadratkan 3. 400 kali 3 1200 tambah 10 dikuadratkan 100. Jadi VT-nya dapat akar 1300 atau 10 akar 13. Nah, arah. Nah, ingat pelajaran vektor ya. Arah itu ditentukan, paling gampang kita tentukan dari nilai tangen tetanya. Tangen teta. Tangen itu sisi depan per sisi miring. Sisi depannya 10 bagi sisi VTY komponen Y per komponen X ya. Nah, sama dengan VTY-nya 10, VTX-nya 20 akar 3. Berapa setengah akar 3. Bukan setengah. 1/2 akar 3. Ini kita rasionalkan dulu ya. Berapa dapatnya? Kali akar 3 kali akar 3. Tangen theta sama dengan berapanya akar 3 kali akar 3 3 2 kali 3 6 1/6 akar 3. Nah 1/6 akar 3 ini karena bukan sudut istimewa ya kita cari hasilnya ya. Cari hasilnya akar 3 cari akar 3 bagi 6 sama dengan 0,707 ya. 0,707. Oke. Nah, ini tangannya. Kita mau mencari sudutnya. Ingat. Maksudnya arahnya itu membentuk sudut yang nilai tangen sudutnya itu adalah 0,707. Kita cari berapa sudut yang nilai tangennya 0,707. Ingat mencari nilai ini dinamakan dengan arcus tangen ya. Di tangen sama dengan tangen min 1 0707. Nah, kita lihat. Kita cari di shift ya, biasanya shift terus tekan tangan, nah sampai keluar ini tan min 1 bermasukkan 0,707 salah sebentar 7 0,707
kurung sama dengan, jadi sudutnya adalah 35,26 ya. Jadi kita dapatkan sudutnya 35,26 seperti itu. Jadi sudut pelemparannya bukan soalnya tadi. Jadi kalau kita gambarkan, bukan yang sudut inilah sudut jatuhnya ya, sudut jatuhnya berarti sudut pelemparannya 30. Nah, di gedungnya tadi, ini gedungnya. Nah, berarti sudut, nah ini VT-nya, Nah, sudutnya ini membentuk saat jatuh membentuk sudut 35,26 dari garis horizontal. Nah, itu maksudnya ya. Oke, bisa dipahami.